Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di kelas Desain Himawipa yang ketiga atau yang terakhir. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menjaga semangatnya untuk mengikuti kelas desain sampai minggu ini, di mana hari ini merupakan pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir dari kelas desain Himawipa. Sebelumnya, terima kasih juga kepada Ketua Umum Himawipa, Mas Madiantono, lalu moderator kita yang luar biasa, Mbak Nur Hayati, dan tentunya pemateri kita, Mbak Syauki, atas waktunya pada siang hari ini. Semoga nanti teman-teman bisa menjadikan ini kesempatan ya untuk mendapatkan ilmu, khususnya mengenai aplikasi di video ya, mungkin nantinya yang akan dijelaskan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga kelas kita pada siang hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan. Berdoa, dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita panjatkan nantinya dapat dikabulkan. Selanjutnya, boleh next slide dibantu. Oke, sebelum kita memulai kelas, boleh teman-teman on cam terlebih dahulu. Kita foto bersama dengan menggunakan virtual background yang sudah disediakan panitia tentunya. Dipersilakan. Udah semua belum ini? Oke, siap-siap ya. Ini udah ada yang masih bisa on cam nggak? Udah nggak ada ya? Langsung aja ya foto ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Oh maaf tidak bisa on cam. Oh ya nggak apa-apa ya udah deh. Lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dah selesai. Oke. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf ada gangguan jaringan, jadi tadi kelempar. Selanjutnya, seperti biasa, saya bantu mengingatkan kembali tata tertib kegiatan selama mengikuti perkelasan pada siang hari ini. Yang pertama, peserta menggunakan nama asli dengan format nama dan asal instansi, dengan juga menggunakan virtual background. Yang kedua, peserta harus menonaktifkan atau mute mikrofon sampai tiba giliran untuk bertanya, dan memberi masukan atau saran pada sesi pertanyaan. Yang ketiga, peserta bertanya pada sesi tanya-jawab dan pada saat dipersilakan oleh pemateri. Dan yang keempat, pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat dengan format nama dan pertanyaan.
Lalu yang terakhir, peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kelas desain untuk mendapatkan sertifikat. Boleh, lanjut. Oke, sebelum kita mulai kelas, jadi pada siang hari ini atau kelas kita yang terakhir ini kita ditemani kembali dengan Mbak Nur Hayati. Selamat siang, Mbak Nur. Selamat siang, Mas Farah. Oke, ketemu lagi nih, Mbak, kita. Gimana kabarnya nih, Mbak? Alhamdulillah baik. Wah, nggak sabar lagi nih Alhamdulillah. pengen dengar materi dari Kak Syoki yang sangat super keren. Siap. Sepertinya para peserta juga udah pada kenal ya, Mbak Nur, moderator kita pada kelas pertama nih, dan juga kelas terakhir. Jadi langsung saja kepada Mbak Nur Hayati, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Farah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di kelas ketiga, kelas desain Hima-WIPA dengan tema hari ini yaitu Business Scaling Up by Video Content. Masih dengan pemateri yang sama, yang sudah pasti ilmu dan pengalamannya tidak perlu diragukan lagi. Ada Mbak Syaukia Aina Salsabila SDS, yang memang dari kelas pertama sampai kelas terakhir hari ini ditemani sama ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dari Mbak Syauki gitu. Namun sebelumnya saya juga ingin menyapa nih ada Ketua Umum Hima-WIPA, Mas Mardiantono. Apa kabar, Mas? Ya, alhamdulillah sehat, Nur. Sehat. Nur, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Mardiantono bisa membersamai bersama kita ya sampai akhir acara selesai. Siap. Terima kasih, Mas. Dan mungkin teman-teman peserta dan teman-teman yang sedang proses belajar juga bareng kita nih di sini juga banyak. Ada Mbak Reza, Mbak Novia, Mbak Nadia, Mbak Imas, Mbak Munatun, Mbak Fadila, Mbak Danica, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin sampai hari ini teman-teman masih stay dan masih mau untuk proses belajar. Dan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa juga ya dari kita panitia bahwa hari Minggu teman-teman masih mau nge-zoom gitu. Di saat orang-orang lain mungkin sedang sibuk healing, katanya biar nggak hilang, dan lain segala macam gitu ya. Jadi jangan panjang lagi, mungkin kita masuk aja ke acara inti, yaitu materi dari Mbak Syauki. Kepada Mbak Syauki dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nur. Sama-sama, Mbak. Jadi di hari ini kita bakalan belajar video konten. Materinya nggak akan banyak, jadi kita lebih ke praktek ya, bikin video singkat promosi kayak gitu. Mungkin boleh izin share screen ya. Mari Mbak, silakan. Jadi untuk video pertama ini kita di Business Scaling Up by Video Content ini kita akan belajar cara edit video sederhana dari pakai dua aplikasi, Canva sama CapCut. Jadi buat teman-teman mungkin bisa disiapkan ya dua aplikasi itu. Untuk Canva sendiri kita bikin ininya ya, material editing videonya. Jadi nanti untuk di CapCut hanya sekedar tambahin efek dan audionya gitu. Nanti video yang akan kita buat hari ini masih tentang burger gitu. Cuman kan kalau kemarin kita pakai perusahaannya Tuan Krab ya, Krabby Patty. Kalau sekarang kita pakai MCD gitu, biar udah ada produknya. Kita akan belajar seperti ini. Where you will find delicious burgers with a combination of quality ingredients that will make you want again and again. Well, you can find it at McDonald's. Nah, kurang lebih kita bakalan bikin video seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan ya file-filenya yang udah dikirim, di-download, silakan. Nanti kita akan mulai dari membuat materialnya dulu di Canva kayak gitu. Sebentar, kita mulai dari Canva dulu ya. Kita akan belajar dari awal. Untungnya Canva masih bisa diakses ya, karena terakhir saya lihat tuh Canva termasuk salah satu website yang diblokir ya sama Kominfo. Jadi ada sekarang tuh emang beberapa aplikasi banyak yang diblokir gitu sama Kominfo gitu, kayak
termasuk Adobe gitu. Jadi mudah-mudahan ini Canva ternyata masih bisa diakses untuk kita belajar di kelas desain ini. Pertama kita buat desain baru, terus kita pilih yang video seluler. Nah, ini kita pilih pakai template-nya video seluler karena kita bikin story ya. Karena setahu saya tahun ini tuh Instagram pun sekarang mulai merambah ke video. Jadi dia mengurangi intensitas di bagian fotonya. Karena orang-orang sekarang lebih cenderung lihat video gitu, gambar bergerak daripada foto sendiri, gambar sendiri. Jadi untuk lebih menarik audiens gitu, jadi kita bisa pakai fitur video dan fitur Reels yang ada di Instagram juga bisa menjangkau lebih banyak lagi audiens gitu, nggak hanya yang follow kita aja gitu. Nah, pertama kita di bagian unggahan kita unggah file yang sudah kita download dari drive tersebut. Bahan-bahannya udah di-download, terus kita masukin ke sini. Karena kita mau ngambil palette color-nya dari MCD, warna merah dan kuning, jadi kita masukin ini dulu. Terus kita ubah si warna background-nya pakai warna merahnya MCD, warna merah yang ini. Nah, terus kita juga tambah layer, kita mau pakai warna kuningnya MCD, berarti kita pilih warna kuning yang ini. Nah, setelah itu kita hapus lagi si logonya yang ini, karena kita cuman butuh untuk ngeiniin palette color-nya aja, karena kita butuh merah sama kuningnya biar sama gitu, sama kayak logonya. Setelah itu kita mulai memasukkan import bahan-bahannya, yaitu burger, kemudian ada tomat, terus kita masukin juga seladanya, masukin juga beef-nya, kita tata. Yang pertama kita coba tata. Kita atur letaknya, kita posisikan ya. Yang pertama kita posisikan dulu yang burger yang ini. Kita perbesar, cukup ini kita posisikan di bawah. Kemudian seladanya kita taruh di pinggir kiri ini. Kemudian si dagingnya kita simpan di sini. Baru kita masukin ke tomat. Tomatnya kita posisinya kita buat di atas ya, maju. Nah, ini juga seladanya kita buat posisinya di atas beef. Nah, kalau dirasa porsinya udah pas, udah terlihat, ya ini terhalang ya, terhalang tomat, jadi kita majuin lagi si posisi beefnya biar kita buat tomatnya jadi mundur ya di belakang beef. Nah, jadi ini bisa terlihat semua tekstur dari tomat, beef, sama seladanya. Setelah itu kita coba animasikan ya teman-teman, animasikan. Jadi Canva ini udah all in one gitu, sangat memudahkan sekali untuk bikin animasi sederhana. Jadi untuk yang burgernya ini kita animasikan, kita pakai yang baseline. Nah, pakai yang baseline. Di bagian geser masuk dan keluar ini kita pakai baseline. Terus kita animasikannya pakai saat masuk atau pas pilih bagian masuk gitu di sininya, di bagian animasikannya. Kemudian selada ini kita pakai scrapbook. Di bagian animasi berlebihan ini kita klik buku clipping atau scrapbook kalau nggak salah ya bahasa Inggrisnya. Ini juga animasinya saat masuk, kemudian berlaku juga untuk beef sama tomat. Kita pakai
scrapbook, buku clipping, terus saat masuk. Ini juga sama. Buku clipping saat masuk. Nah, oke. Terus kita mau tulis tanda tanya gitu. Kita klik di sini, tanda tanya. Kita buat. Kita pakai font yang agak besar ya. Mungkin kita bisa pakai font yang Bangers. Kita pakai font Bangers. Kita ini ya, naikkan, kita besarkan fontnya. Terus kita rubah warnanya jadi warna kuning biar terlihat. Nah, seperti ini. Untuk tanda tanya ini sendiri kita bisa animasikan juga pakai Rise. Kita cari Rise. Naik ya. Nah, setelah itu kita atur durasinya, kita buat 2 detik dulu. Biar enggak ini, di 2 detik. Nah, terus kita duplikat halamannya. Klik di sini duplikat 1 halaman, atau bisa langsung Ctrl D. Semuanya masih tetap sama animasinya, cuman yang bedanya baseline-nya ini kita rubah kalau tadi saat masuk, kalau yang layer kedua ini saat keluar. Yang ini juga sama, dibuat saat keluar. Yang ini juga sama, dibuat saat keluar. Semuanya kita buat saat keluar. Saat keluar. Nah, setelah itu kita udah, ini durasinya juga udah 2 detik. Kemudian kita masuk ke halaman 3. Di halaman 3 ini kita masukin pertama, ini ya, tomatnya dulu. Tomat, kita masukin tomat. Di samping sini, tomat dulu, di samping sini. Terus kita animasikan, ini pakai clipping scrapbook juga, pakai buku clipping di sini. Terus ininya animasinya saat masuk juga. Ini kita dibuat 1 detik. Durasinya kita buat 1 detik. Kita geser 1 detik. Nah, setelah itu kita duplikat lagi halamannya. Ini dari samping ini kita taruh jadi di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah. Setelah itu animasinya tetap sama, buku clipping juga, terus dan ini dibuat saat masuk juga sama, kayak gitu. Setelah itu kita buat lagi yang sama, kita bisa duplikasi, cuman kita bisa diduplikat 1 halaman lagi. Kita ganti objeknya, kalau tadi tomat, kita ganti jadi bawang. Nah, bawang ini kita tarik ya, kita simpan di bawah. Terus kita animasikan yang bawang ini jadi rice, misalnya rice. Ini teman-teman bisa coba atur sendiri ya, sesuai mungkin ternyata bagusan pakai pen atau fad gitu. Jadi ini bisa menyesuaikan dengan selera teman-teman gitu, kebutuhannya. Setelah itu kita duplikat lagi layernya, halamannya, yang bawang ini kita buat di tengah-tengah, kita simpan di tengah-tengah. Porsinya agak lebih dikecilkan, kita buat di tengah-tengah, sampai ada pas tengah-tengah. Nih. Oke. Kalau udah di tengah-tengah, kita ini juga si animasinya kita ganti jadi scrapbook atau buku clipping. Nah, saat masuk gitu. Setelah itu kita buat lagi, tambah lagi halamannya di 1 detik. Kita durasinya 1 detik. Kita unggah lagi
kita masukin lagi, kalau tadi udah bawang, kita masukin ini ya, selada. Seladanya kita taruh di atas. Dari taruh di atasnya. Taruh, terus dianimasikan juga. Ini kita pakai buku clipping juga atau scrapbook ya. Nah, terus kita duplicate layernya. Kita buat yang ini layer kedua di tengah-tengah, sama seperti yang bawang dan tomat. Kalau udah, tambah lagi halamannya. Ini karena video itu merupakan gambar bergerak ya, jadi pasti bakalan terdiri dari beberapa gambar gitu, agar bisa halus pergerakannya, itu bisa soft. Nah, ini kita buat 1 detik lagi. Kita masukin, tadi udah selada, kita masukin daging. Dagingnya di sebelah sini, sebelah kiri. Oke, ini animasikan, jangan lupa dianimasikan. Ini kita sama pakai scrapbook lagi, pakai buku clipping. Setelah itu baru kita duplikat lagi halamannya, diduplikat. Nah, kalau sudah, kita tarik lagi ke tengah-tengah si dagingnya, si beefnya tarik ke tengah-tengah, terus ininya buku clipping, dan animasinya jangan lupa ya, semuanya saat masuk gitu, pilihnya saat masuk kayak gitu. Kalau udah selesai, sekarang kita buat layer kedua. Layer selanjutnya, kita buat layer selanjutnya, ini kita di 2 detik mungkin ya, kita di 2 detik. Nah, setelah itu kita unggah lagi gambar-gambarnya, kita buat rangkaian dari burgernya, ada atasnya, roti atasnya, terus kita tambahin tomat kali ya, tomat, terus kita juga masukin bawang. Ini nanti bisa disesuaikan ya, mungkin teman-teman tahu urutannya yang benar, karena saya bukan tukang burger ya, jadi nggak tahu nih urutannya yang benar apakah bawang dulu, tomat dulu, atau apa dulu ini, jadi nanti menyesuaikan teman-teman ya. Terus kemudian kita tambahin selada. Nah, terus tambahin beef-nya. Beef-nya biasanya di bawah terakhir ya. Baru kita tambahin roti yang paling bawah, lapisan roti yang paling bawah. Nah, semua material ini coba kita buat jaraknya itu sama, antar jaraknya tuh sama ya, ini biar seimbang gitu proporsi gambarnya, kita buat di tengah-tengah. Kalau misalnya dirasa udah seimbang, kita coba untuk menganimasikan dari semua ini ya, semua material. Yang roti atas ini kita pakai animasinya pakai tumble. Enggak, kita animasinya pakai pop aja. Kita pakai pop. Terus kemudian yang tomat ini kita pakai tumble. Terus yang bawahnya kita pakai pan. Nah, terus yang bawahnya lagi kita pakai tumble lagi. Jadi urutannya ini ya, selang-seling. Tumble, terus pan. Habis tumble, pan lagi. Kecuali roti bagian atasnya, yang atasnya itu pakai ini ya, pakai pop. Kalau yang bawahnya ini pakai rice. Foto rice. Nah, gitu ke atas. Kalau udah, ini semuanya saat masuk ya, saat masuk. On enter. Terus kita duplikasi lagi halamannya, duplikat 1 halaman. Nah, ini bedanya sama, ini kalau tadi saat masuk, yang ini animasinya saat keluar. Semuanya saat keluar. Kita bisa select semuanya. Diselect semuanya biar cepat. Terus kita, oh ternyata nggak bisa ya, nggak bisa langsung diselect semuanya. Kita ini ya, animasinya saat keluar.
Untuk halaman yang kedua ini animasinya semuanya dirubah dari saat masuk jadi saat keluar. Yang ini juga. Nah, ini juga. Kalau yang Photorize tuh ternyata nggak ada ya, udah. Oke, udah cukup. Kalau udah kita buat lagi layer yang lain. Kita ganti warnanya jadi warna merah. Oke, warna merah. Terus kita rubah lagi si durasinya. Kita buat jadi 2 detik aja dulu. Nah, dibuat 2 detik. Nah, kita masukin burger yang udah jadi tadi. Masukin burgernya. Kalau udah, kita tambahkan ini ya, bayangan gitu, bayangan. Shadow di bawah burgernya. Kita tulis ini keywordnya bayangan, terus dapat di, kita pakai yang ini aja ya, yang free. Kalau udah kita simpen di bawahnya. Di bawahnya burger. Jadi ini untuk membuat efek seolah-olah si burgernya ini melayang kayak gitu. Nah, burgernya ini kita animasiin lagi nih. Animasikan lagi pakai Tumble. Kalau tadi biasanya pakai aplikasinya saat masuk ya, kita pakai aplikasinya keduanya atau bot, biasanya bot. Terus yang bawahnya juga sama, kita pakai aplikasi, kita kasih animasi Tumble, terus pakai bot keduanya. Nah, kalau udah, kita tambahin lagi selada. Selada, kita buat selada di atas ini, di bagian pinggirannya. Ini kita animasikan pakai scrapbook atau buku clipping ya, buku clipping. Nah, ini juga animasinya saat keduanya ya, keduanya. Terus tambahin lagi kita masukin tomat. Nah, tomat ini kita simpan di sisi kiri. Kita posisikan ya biar tomatnya terlihat. Tampilannya bisa terlihat. Ini juga kita animasikan pakai pakai ini ya, pakai scrapbook lagi, buku clipping. Terus ininya animasinya keduanya. Nah, kalau udah, kita duplikasi lagi. Duplikatkan lagi. Terus ini kita buat jadi saat keluar. Yang ini juga. Kita buat saat keluar. Yang ini juga kita buat saat keluar. Nah, kalau sudah, kita tambah lagi. Kita terakhir, ini layer terakhir ya. Kita masukin logo MACD-nya. Logo MACD-nya kita atur di tengah-tengah. Terus kita tambahin tulisan yang jadi tagline-nya MCD biasanya suka ada I'm loving gitu. Kita tulis buat tulisan I'm loving it. Saya gitu ya. Tulisannya kurang lebih kayak gini. Terus kita ganti fontnya jadi Barlow Black. Ini gimana ya bacanya? Barlow Black. Nah, habis itu si fontnya kita ganti warnanya jadi warna putih. Nah, ini masih kecil ya. Kita besarin ukurannya, kita sesuaikan ukurannya sampai sejajar dengan logonya. Kita sejajarin sama logonya. Kalau udah sejajar, kita buat transisinya juga, kita animasikan yang ini, tulisan M-nya kita buat pakai Tumble. Nah, terus yang tulisan I'm loving it-nya kita pakai brush. Nah, ini nih, yang kayak tulisan kayak gini. Nah, ini dibuat keduanya. Animasinya keduanya, yang ini juga dibuat keduanya.
Nah, kalau gini coba ya kita play hasilnya seperti apa. Dari awal, mungkin dari sini. Kita coba play. Nah, bagian sini kita bisa ubah lagi, yang bagian tanda tanyanya ini kita ganti lagi, seperti ini kali ya, dibuat beda arah, kayak gitu. Kita play lagi. Kalau misalnya udah transisinya udah enak menurut teman-teman, udah bisa kita mulai save ya. Kita save, kita ekspor, dibagikan, terus kita unduh. Ininya formatnya video file ya, video MP4. Kita unduh. Nah, kalau sudah selesai, kalau udah selesai sampai di sini, kita langsung buka aplikasi CapCut-nya. Kita coba masukin audionya ya. Tapi mohon maaf untuk CapCut ini saya tayangkan ini ya, hasil screen record karena ditakutkan saat pembuatannya itu ada error sedikit, jadi mengurangi noise saat tutorialnya. Jadi ini udah bentuknya udah screen record kayak gitu. Nanti kalau misalnya kecepatan bilang ya, takutnya terlalu cepat. Nah, di sini udah ada tampilannya, kita bakalan buka aplikasi CapCut ya. Jadi file yang udah kita buat, kita import ke CapCut. Nah, udah nih, udah kita buat, terus kita mau nambahin audio. Audionya mau kita tambahin dari drive yang ada file audionya. Kita buka drive-nya, terus kita buka, kita download, terus kita langsung kita masukin ke CapCut. Jadi audio filenya itu ada dua, ada yang audio voice over sama audio music. Jadi bisa diimport dua-duanya ke CapCut. Nah, kalau udah berhasil diimport dua-duanya, kita bakalan mulai untuk edit ya. Dan ini kan masih belum sesuai ritmenya, sesuai dengan voice over dan musiknya. Jadi kita coba untuk menyesuaikan si bahan video ini sesuai dengan lagunya. Nah, karena si voice over ini ternyata lebih besar suaranya, lebih kecil suaranya, jadi kita kecilkan yang bagian musik, kita kecilkan musiknya, volumenya kita kecilkan jadi 13, biar suara voice overnya tetap kedengaran. Kalau udah pas antara volume voice over dan musiknya udah pas, background musiknya udah pas, kita baru bisa mulai edit di bagian material videonya. Kita coba kita cut ya di antara tiap perpindahan slide. Perpindahan slide material ini kita cut gitu. Jadi untuk menyesuaikan agar sesuai dengan lagu dan voice overnya gitu, biar pas. Kita buat kita cut di beberapa transisi antara satu layer dengan layer yang lain. Ini kita sesuaikan. Jadi kalau bikin video itu juga kita sambil ini ya, pakai feeling, pakai perasaan. Perasaannya dimainin. Ini kira-kira udah pas belum ya transisinya? Udah smooth belum ya transisinya gitu. Jadi nggak cuman ngandelin apa ya, oh teknisnya kayak gini, enggak. Tapi itu lebih nanti teman-teman nyesuaiin ya, dipakai feeling, pakai perasaan biar bisa sesuai gitu dengan ritme lagunya, sesuai dengan background musiknya. Gitu. Kalau udah pas nih di antara si ini, kalau
ini bagian ini transaksinya udah enak nih antar layer ke layer yang lain gitu, antar scene ke scene yang lain. Ini udah bisa kita sesuaikan. Jadi kita bisa hapus You will find delicious burgers. scene yang tidak kita butuhkan. Begitu. Yang di sini karena terlalu lama, kita bisa hapus bagian ininya. Where you will find delicious burgers Ini udah pas nih. with a combination of quality ingredients that will make you want again and again. Ternyata Well, masih you can di find bagian it ini masih at terlalu McDonald's. lama ya. Durasinya masih terlalu lama, masih belum pas dengan voice over-nya. Kita With a coba combination sesuaikan lagi, kita potong lagi beberapa scene yang emang tidak diperlukan, kayak gitu. Kayak ini With kan a cuma combination of- warna kuning aja, itu mungkin nggak terlalu penting juga dan bikin lama durasi. Jadi kita potong lagi, kita hapus. Kita coba hapus. Kita hapus. with a combination of quality Nah, ini juga ingredients ternyata that will make bagian si bawangnya ini terlalu that will lama make you perpindahannya. Jadi kita potong lagi scene yang ini the quality biar ingredients that will make you sama si voice over-nya. again. Well, you can find it at McDonald's. Kalau edit video tuh kan kita bakal terus ngulang-ngulang scene sampai bosen gitu tuh, kadang nyampe bosen ngedengerin ngulang nyampe 100 kali, diputer terus si suaranya, background musiknya. The quality ingredients that will make you want again and again. With a combination of quality Pelan-pelan aja kita biar ingredients that enak perpindahan antara satu scene dengan scene yang lain. will make you want again. Selain di CapCut, kalau ini sebenarnya mudah juga ya, di VN atau InShot juga sebenarnya bisa. Tapi kenapa saya With a menyarankan combination untuk of pakai quality CapCut? ingredients Karena that CapCut will ini make you dia want again and dari again. segi fitur lebih banyak dan Well, lebih lengkap you ya. can find Kalau it InShot at sama McDonald's. VN, setahu saya itu sekarang ada berbayar gitu. Kita nggak bisa ngedit video lebih dari ada limit projectnya gitu. Kalau CapCut ini enggak, dan semuanya gratis gitu. Nah, terus kita bisa nih kasih efek buat tiap transisinya. Kita bisa pakai asap putih nih buat transisi antara si burger sama yang With a kedua. combination of quality Scene kedua kita buat transisi pakai asap. ingredients that will make you want Ini juga diatur lagi kalau misalnya masih belum pas, kita atur lagi sampai dapat combination of quality ingredients that scene will yang make pas gitu di setiap background musiknya. Jadi nggak nyaru gitu. Musiknya kemana, gambarnya kemana. ingredients that will make you want again and again. Well, you can find it at McDonald's. Nah, kalau udah pas, nah si background musiknya kita potong, sesuaikan. Terus biar transisinya Where you will ini find kita delicious pakai burgers durasi pudarnya, with a kita combination of quality pudar ingredients keluarnya kita that will make you pencet want kayak again and again. gini. Nah, ini kita potong si bagian ininya, terus durasinya kita Where you will buat find keluar. delicious burgers Keluarnya jadi pudar. Jadi with a semakin combination of quality akhir ingredients itu that will suaranya make jadi you want mengecil. again and again.
Well, biar you can find transisi it suaranya at juga McDonald's. smooth. Nah, udah, kalau misalnya udah dirasa cukup, kita coba ulang lagi sampai nemu ini kira-kira udah pas belum nih gitu. Ini kita bisa tambahin efek juga antar scene-nya ya. Kita bisa pakai efek yang ada di sini. Want again, Ini saya coba pakai asap hitam, ternyata apakah cocok you kira-kira? want again and again. Kayak kurang cocok, ganti lagi, kita coba ganti lagi. And again. Well, you can Ini akhirnya kita pakai yang make geser. you want again and again. Jadi ini Well, teman-teman you bisa sangat bisa dieksplor lagi ya, bisa coba dengan efek-efek yang lain mungkin gitu, bisa dikembangkan lagi dari material kita yang udah kita buat ini gitu. Jadi mungkin bisa lebih bagus hasilnya daripada yang ini. Gitu. Ini kita bisa masukin efek juga. Well, Nah, efek sapu ke atas gitu. Nah, biar perpindahannya semua kita sesuaikan lagi gitu. well, you can find it at McDonald's. Nah, kalau udah kita sesuaikan lagi si musiknya, samain lagi. Where you will find delicious burgers with a combination of quality ingredients that will make you want again and again. Well, you can find it at McDonald's. Nah, kalau udah, kita juga harus memperhatikan ya durasinya. Biasanya durasi itu sangat berpengaruh juga ke lamanya menonton. Biasanya untuk kita mau growing bisnis itu, kalau untuk pertama-pertama kita yang masih belum punya audiens ya, kalau untuk kita itu biasanya kita harus buat di 15 detik pertama itu harus menarik gitu, biar orang mau nonton kelanjutannya kayak gitu. Nah, ini karena video ini juga kita buat di durasi ini bisa untuk story juga kan, story Instagram itu maksimal di 15 detik ya. Jadi kita buat di durasi range antara 12 sampai 15 gitu. Jadi pas durasinya. Nah, di sini juga kita lihat ya durasinya di sini 13 detik. Jadi cocok untuk di story, cocok untuk di bagian Reels juga kayak gitu. Karena kan kalau misalnya di Reels dengan durasi yang singkat ini memungkinkan untuk adanya pengulangan terus. Dengan banyaknya pengulangan, orang itu akan menaikkan jumlah view-nya gitu. Itu juga berlaku kalau nggak salah di TikTok. Biasanya durasi yang singkat itu sangat membantu untuk menarik lebih banyak lagi viewers-nya kayak gitu. Jadi durasi itu sangat mempengaruhi banyak apa enggaknya yang nonton gitu. Jadi itu diperhatikan juga ya teman-teman untuk durasi. Jangan sampai terlalu lama, terlalu bertele-tele. Mungkin untuk video iklan yang penting 15 detik cukup gitu untuk bisa menarik orang membeli produk kita kayak gitu. Where you will find delicious burgers with a combination of quality ingredients that will make you want again and again. Well, you can find it at McDonald's. Nah, kalau udah di bagian akhirnya ini, kita buat transisi keluar ya, biar fade. Kita bisa pakai animasi. Kita klik bagian animasi ini, bagian animasi, terus kita pilih keluar. Kita bisa pakai pudar keluar. Nah, jadi langsung gelap gitu. Nah. Kita coba lihat lagi apakah transisinya udah pas apa belum. With a combination of quality ingredients that will make you want again and again. Well, you can find it at McDonald's. Nah, kalau udah, kita bisa langsung ekspor. Kayak gitu.
Mungkin itu kali ya untuk pembahasan cara edit video kali ini. Barangkali teman-teman ada yang mau nanya atau masih kebingungan gitu cara editnya di bagian mana. Bisa banget ditanyain. Baik, terima kasih Mbak Syauki. Wah, menarik sekali ya teman-teman videonya. Udah bisa nih Mbak Syauki dikirim langsung ke yang bersangkutan videonya biar dapat fee. Mohon maaf sebelumnya, suara aku kedengaran nggak ya? Jelas, terdengar. Jelas ya. Oke, terima kasih. Iya, menarik sekali. Tapi jujur Kak Syoki sebelum teman-teman bertanya mungkin ya, apa namanya? Kalau di Canva saya masih di proses tahap pembuatan kayak apa sih kayak poster gitu sih, masih belum ke video, maksudnya masih ke tahap foto-foto doang kayak itu, belum ke video gitu. Jadi hari ini juga banyak ilmu baru ya, jujur yang saya dapatkan dari step-step masukin elemen-elemen yang mau diubah, diedit, kemudian atur animasinya, keluar masuk keluar dan lain sebagainya. Mungkin ini benar-benar insight baru bagi saya pribadi gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin sharing, bertanya silahkan. Tidak perlu malu karena sama-sama kita belajar di sini, jadi nggak apa-apa. Silahkan baik raise hand maupun pertanyaannya ditulis di kolom chat. Terima kasih. Kalau Ada? misalnya tadi selama itu ada yang kecepatan gitu, ngejelasinnya iya. bisa nanti diulang lagi gitu. Oh iya bisa. Atau tadi kak tadi pas masukin ini gimana ya? Itu cara ngatur elemennya gimana? Nah, itu nggak apa-apa ditanya aja lagi, biar Kak Syokinya jelasin lagi. Iya. Ada? Silakan. Mungkin Mas Faras gimana nih? Pernah nggak edit video di Canva? Boleh mungkin tanya keluhan-keluhan yang dialamin selama ngedit video di Canva sama Mbak Syoki. Ya, kalau aku tuh edit video masih salah satu PR juga sih, karena kalau edit video tuh kan butuh Butuh Canva. sebelumnya aman nggak suara saya? Aman. Kedengeran. Gimana? Kedengeran, Mas? Oke, kalau video saya masih kayak PR juga ya, karena butuh kesabaran sih kalau untuk bikin video tuh kayak mesti masukin elemen-elemen tuh kan bikin satu-satu juga kan ya. Jadi untuk bikin video durasi 15 detik aja tuh butuh waktu yang panjang gitu. Oke, oh. Oke. Apalagi untuk video yang durasi lebih dari itu. Jadi mungkin kalau dari saya juga mungkin. Oke. Boleh Bang Faras. Iya, benar sih. Kita juga butuh waktu yang agak sedikit lama. Tapi itu berlaku bagi kita yang belum terbiasa sih Mas Faras kalau menurut aku. Kalau udah terbiasa nih seperti Betul Mbak sekali. Syauki dan teman-teman lain mungkin di sini itu mah enteng bentar doang udah siap satu video gitu. Jadi kalau udah terbiasa udah aman sih. Mungkin bagi kita-kita yang belum terbiasa ini aja sih. Kalau Mbak Syauki mah udah powerful. Sebenarnya kadang lama di ini sih nyari sound yang cocok. Oh iya. Harus istiqarah dulu lah ya. Iya, makanya mungkin ya sedikit tips mungkin bagi teman-teman yang pengen jadi content creator juga kayak di TikTok, kayak Reels mungkin bisa pakai lebih ke sound ini ya. Untuk itu pakai sound yang lagi viral, lagi trending mungkin kayak gitu. Itu cukup ngasih referensi juga sih biar nggak bingung nih ini musik yang pas yang mana gitu. Atau enggak biasanya sih nyari di YouTube ya audio. Untuk background musik biasanya ada yang gratisan. Oke, boleh. Iya sih, pemilihan musik juga harus sesuai ya Mbak, karena nggak mungkin juga nih elemen-elemen yang ditampilan itu kayak sedih tapi videonya kayak ngerok, nggak mungkin juga dong. Nggak sesuai. Nanti pesan yang ingin disampaikan di video nggak tersampaikan ke audiens atau sasaran gitu ya. Ya, oke. Makasih Mas Faras untuk sharingnya. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya terkait Sama-sama Mbak. Ya,
terkait elemen-elemen tadi ataupun yang bagian mana yang belum bisa dipahami, boleh kita sama-sama diskusikan lagi. Mungkin kalau boleh saya tanya pendapat dari Mbak Fadela. Halo Mbak Fadela. Saya tiba-tiba dipanggil nih. Pasti dalam hati Mbak Fadela kayak gitu. Halo Mbak Fadela, aktif? Iya, Kak. Ya, gimana nih? Ada tanggapan nggak untuk Ashoki yang ingin ditanyain? Eh, untuk sejauh ini belum ada sih, Kak. Tapi sebenarnya karena belum biasa megang cut itu, jadi Oh. masih bingung aja sih. Tadi sebenarnya bingung cara nge-cut-cutnya itu. Karena tadi di internet aku agak keputus-putus. Oh, Oke. Berarti masih Iya. bingung bagian ngekat Kak Shoki. Masih bingung di bagian CapCut tuh bagian ngekat videonya biar musiknya sinkron gitu sama video yang ditampilin. Mungkin itu ya dari Mbak Fadel yang aku tangkap seperti itu. Iya, Mungkin betul, Kak. dari Kak Fadel ada lagi nggak Itu kira-kira? benar. Buat toolsnya tapi udah tahu nggak? Udah paham belum cara ngebagi antara scene 1 sama scene 2-nya? Eh, belum terlalu sih, Kak. Jadi nanti mungkin kita bisa klik videonya yang mau kita cut itu, diklik, terus nanti ada pilihan. Biasanya di situ ada yang pilihannya itu bagi, namanya itu bagi. Kalau bahasa Indonesia bagi ya, kalau nggak salah itu. Jadi bentuknya tuh kayak kurung tutup buka yang kebalik saling bersebelahan kayak gitu. Oke. Nanti aku coba ya, Kak. Ya, coba dicoba. Makasih. Oke. Boleh. Makasih Mbak Ade. Shoki, mungkin ada dari Kak Rosdita yang ingin disampaikan atau tanggapannya nih setelah melihat video yang ditampilin sama Mbak Shoki? Belum ada sih, Mbak. Belum ada ya. Sejauh ini Mbak Rosdita biasa ngedit video atau foto itu di mana? Aplikasi mana? Kalau saya pribadi, saya biasanya pakai 4 aplikasi sih, kayak Wah, PixArt. keren nih. Apa-apaan? Kayak Apa aja? Kayak PixArt, Canva, terus IBIS, PaintX, sama PM kalau untuk video. Oh iya, menarik nih kayaknya. Ada yang diedit nggak yang hari ini? Yang maksudnya yang video untuk hari ini gitu? Oh, untuk hari ini saya sebenarnya lagi di kampus nih, Kak, karena ada acara kan ya. Jadi saya cuma bisa nonton aja nih. Mungkin nanti pas praktek saya ini bikin. Oke, boleh. Apa-apa, makasih Kak Rosita. Nanti mungkin Ya, sekalian, soalnya kemarin kelupaan, biar saya nanti takut lupa lagi. Iya, Ngobrolin soal praktek, nanti teman-teman bisa banget ya, seperti tugas yang kelas desain yang kedua sebelumnya. Jadi nanti coba dipraktekin di rumah atau di kosannya gitu. Nanti hasilnya bisa disubmit juga, disubmit terus nanti di tag ya ke Instagramnya Himawipa sama Instagramnya aku gitu. Di share, di upload ke Instastory, atau mungkin kalau misalnya yang nggak punya Instagram kayak kemarin bisa langsung ngasih ke Mbak Danikanya langsung. Jadi mungkin nanti saya bisa kasih feedback gitu langsung ke teman-teman kekurangannya di sebelah mana kayak gitu. Iya, menarik. Jadi kita tahu Kak ya untuk perbaikan video selanjutnya gimana gitu ya. Iya, betul. Ya, betul. Boleh nih teman-teman dimanfaatkan nih kesempatannya. Nanti kalau ada video yang jadi tugas minggu kemarin, mungkin sama minggu ini, kemudian di-up di media sosial masing-masing, di tag akun Himawipa yang nanti akan dibantu oleh panitia, ditulis di kolom chat, sama akunnya Mbak Shoki biar ke notice ke Mbak Shoki sendiri biar mudah pas kasih feedbacknya gitu. Aku boleh tanya respon dari Mbak Munatul, Kak Munatul mungkin? Kalau dari aku sih mungkin mau menanggapi ya, karena aku baru tahu gitu kalau misalkan editing yang kayak scrapbook gitu tuh ternyata ada di Canva. Kayak dari dulu tuh suka liatin, gimana ya cara bikinnya, terus pas dikirim bahan tuh aku mikir,
ini bikinnya di CapCut. Karena aku kan kalau ngedit video di CapCut ya, nyari-nyari toolsnya mana ini yang tools buat bikin scrapbook gitu-gitu. Oh ternyata di Canva gitu. Terus kayak oh gini gitu. Karena aku kalau nugas juga kan seringnya pakai Canva. Jadi kayak oh bisa nih buat kalau misalkan nanti ada tugas kuliah, aku pakai gitu ilmunya. Gitu. Terima kasih banyak Ima Wipa dan Kak Shoki. Oke. Iya nih, biasanya Kak Muna tuh pakai aplikasi apa? Canva, video atau foto atau gimana? Kalau Canva itu seringnya buat bikin kayak flyer-flyer, terus kalau video pakai CapCut juga seringnya. Karena Oh iya, mudah flyer. gitu, Oh mudah iya. buat gitu. Oke, berarti sebelum ini memang udah pernah ngecoba try di Canva sama CapCut berarti ya? Iya udah. Oke, siap-siap. Mungkin ada hasilnya yang bisa di-share? Hasil apa nih Kak? Hasil yang pernah diedit? Hasil Canva. Boleh? Heeh. Kalau yang sekarang kebetulan aku ngikutin, jadi udah jadi yang dari Canva. Yang Oh, tinggal masukin ini aja ya, berarti template-nya udah ada gitu ya? template apa? Enggak, yang materi hari ini kebetulan aku ngikutin bikin juga gitu. Oh iya, iya. Gimana Kak Syoki itu? Ditampilin atau gimana? Boleh. Boleh ya? Oke, boleh ditampilin Kak Munatu? Oke, sebentar. Malu juga. Gak apa-apa kan belajar. Oke, mari kita lihat ya teman-teman. Hasil karya dari Kak Munatul. Ini sih. Ini, aku tadi ngikutin sambil dijelasin gitu. Segitu sih Kak, kalau CapCut-nya masih belum, soalnya mungkin nanti aja sambil lihat video. Oke, boleh. Mungkin boleh di-play sekali, kita mau lihat nih dari gerakan atas bawah, bawah atas. Gimana? Seperti Mbak Syoki tadi sampaikan. Ya, menarik sekali. Suaranya belum ya, karena belum dimasukin ke ini, ke CapCut. Ini udah menarik sih. Gimana? Kak Syoki mungkin mau kasih respon langsung. Silahkan Kak. Enggak, udah oke sih. Udah oke ya? Cuman mungkin bisa ekspor nanti pas ngedit di CapCut-nya, bisa ditambahin efek-efek lain gitu. Karena kan CapCut banyak banget ya efek-efek videonya, bisa diekspor lagi di situnya. Mungkin bisa lebih bagus dari yang sebelumnya aku buat gitu. Oke. Mantap. Terima kasih Kak. Iya. Makasih Kak Munatul udah bersedia sharing ke kita nih hasil karya videonya hari ini. Iya, aku sangat. Ya tinggal diiniin lagi sih, kayak dibilang sama Kak Syoki, dieksplor lagi musik-musiknya, efek-efeknya biar tambah menarik. Mana tahu nih rezeki dilirik sama MCD ya. Sama McD kan, lumayan tuh jadi uang sampingan mahasiswa kan. Jadi sangat bermanfaat dan berguna. Oke, mungkin selanjutnya dari Kak Imas boleh tanggapannya? Halo Kak Imas. Oke, mungkin. Iya, halo Kak. Halo, gimana Kak Imas kabarnya hari ini? Halo Kak Imas, bisa dengar suara saya? Oh, baik. Terima kasih Kak Imas untuk konfirmasinya. Semoga Kak Imas juga ini ya, apa namanya, mempraktikkan apa yang disampaikan sama Mbak Syoki tadi agar ilmunya nggak hilang. Jadi saya pernah dengar ketika ada ilmu baru yang kita ketahui, jika sistem ilmu itu dipraktekin, maka kita harus coba mempraktekannya biar nggak lupa. Seperti itu.
Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita lanjut lagi. Gimana Mbak Danika? Suara saya nggak terdengar atau gimana? Enggak, itu apa suaranya si Teh Imas Oh, Pri sebenarnya tadi kedengeran, nggak yang rame-ramenya nggak ada. oh ini mungkin tadi pas ini apa namanya pas nggak ininya nggak lagi rame-rame. Oh iya iya iya. Ya Kak Imas sepertinya masih di luar ya, nggak apa-apa Kak Imas. Makasih informasinya. Mungkin selanjutnya gimana lagi ekspresi, ada lagi yang ingin disampaikan atau bagaimana nih? Mungkin nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan atau misalnya ada yang bingung bisa langsung ditanya lewat grup atau via Japri ya. Oh, Bisa PC aja langsung. Kalau mau sharing-sharing nanti bisa banget. iya. Berarti seperti itu ya teman-teman. Artinya setelah kelas desain ini selesai pun masih bisa kontek-kontekan kok sama Mbak Shoki, sama teman-teman yang lain untuk menaik terkait dengan apa desain ini gimana. Mungkin tiba-tiba pertamanya udah tahu nih cara desainnya, tiba-tiba udah lupa gitu. Jadi nggak apa-apa sih, Mbak Shoki ini sangat terbuka, welcome sekali untuk sharing-sharing ilmu yang seperti itu ya. Jadi jangan merasa malu atau segan, silakan aja japri Mbak Shoki. Kecuali malam hari, mungkin Mbak Shoki malam hari lagi istirahat. Tapi kalau emang ada proyek yang mendadak harus selesaikan besok pagi, ya udah silahkan di japri jam 3 aja, di japri aja nggak apa-apa. Oke teman-teman, terima kasih ya. Mungkin sebelum ada lagi Mbak Shoki? Enggak, udah cukup. Udah. Oke, sebelum ini apa namanya? Sebelum berlanjut ke sesi selanjutnya ya, aku ada sedikit pantun nih. Ada sedikit pantun untuk semuanya. Enggak, tolong ya nanti dibilang cakep kayak gitu. biar rame. Penghuninya ada 9 orang. Insya Allah semuanya ahli surga. Amin. Amin. Amin terpanjang. Oke. Pantun pertama. Oke, ada 2. Beli jajan di warung Bu Asih. Cakep. Jajannya makan bareng. Cakep. Sungguh luar biasa kelas desain Himawipa. Terima kasih. Cakep. Nah, sesuai. Oke, terima kasih semuanya. Satu lagi nih, karena udah dibuat jadi harus dibaca. Siang-siang makan durian, kelas desain Himawipa keren. Gitu-gitu aja. Yeay. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya, keaktifannya, dan segalanya. Terima kasih, semoga ilmu yang telah disampaikan dari Mbak Shoki dari kelas pertama sampai kelas terakhir ini benar-benar bisa kita manfaatkan, kita aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya biar nggak lupa dan ilmu itu akan selalu ada dan abadi dalam ingatan dan juga kegiatan-kegiatan kita sehari-hari seperti itu. Untuk segalanya saya mengucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara yang sungguh sangat bermanfaat ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas MC yang sangat membersamai dengan kita dari kelas pertama sampai kelas terakhir ini. Mungkin sebelum saya tutup ada lagi dari Mbak Shoki yang ingin disampaikan? Closing statement mungkin? Atau balas pantun saya? Nggak bisa. Kalau itu nggak bisa. Makanya ini aja ya, practice makes perfect gitu. Semakin banyak kita latihan, jam terbang kita semakin banyak, insya Allah. Semakin jago gitu. Iya. Artinya semakin banyak yang kita lihat dan yang kita lakukan, kita semakin jago ya. Mbak Shoki 2022. Oke, terima kasih semuanya. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan, baik sengaja tapi nggak ada. Udah pasti yang nggak disengaja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurhayati selaku moderator kita. Sangat luar biasa ya. Dan juga tentu Mbak Syauki ya, selaku pemateri kita di 3 Ya. minggu ini, di 3 kelas ini. Terima kasih Mbak Syauki. Iya, terima kasih Pak Syauki. Ilmunya memang benar-benar paten, luar biasa. Ya, mungkin saya kembalikan ke Mas MC, silahkan. Siap, terima kasih Mbak. Baik, dengan berakhirnya sesi kelas pada hari ini, maka berakhir pula pertemuan secara keseluruhan juga, karena sudah terlaksana selama 3 minggu, seperti yang disampaikan oleh Mbak Syauki tadi ya, practice makes perfect. Jadi mungkin 3 kelas ini belum cukup gitu kalau untuk membuat kita yang jago betul. Jadi kita harus banyak-banyak latihan, baik itu sebenarnya aplikasi juga kan banyak ya, tidak terbatas pada Canva ataupun CapCut aja, tergantung teman-teman juga nyamannya di mana. Yang penting itu dia, practice makes perfect. Oke, boleh dilanjutkan sedikit slide-nya. Oke, ini sebenarnya dari panitia ada sedikit ucapan terima kasih kepada Mbak Syauki, ada sertifikat, mungkin boleh bantuan dari Mas Madiantono selaku Ketua Himawipa untuk menyerahkan kepada Mbak Syauki ya. Oke, baik. Baik, di sini saya mewakili teman-teman Himawipa dan panitia menyerahkan sertifikat pemateri ya kepada Mbak Syaukia Aina Salsabila, SDS, selaku pemateri pada kelas desain Himawipa selama 3 minggu. Mohon diterima ya Mbak. Mungkin nanti bakal dikirim oleh panitia ke Mbak Syaukia. Demikian saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mas Madiantono. Dengan ini maka berakhir pula rangkaian acara kelas desain Himawipa yang telah dilaksanakan sejak 3 minggu yang lalu sampai hari ini. Namun sebelum itu kami himbau kepada para peserta untuk jangan lupa mengisi link presensi untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini. Kurang lebihnya, oh ya, sebelum itu saya juga punya pantun, nggak mau kalah nih sama moderator Mbak Nurhayati. Cakep, cakep. Silian makan nasi. Cakep. Sekian dan terima kasih. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. teman-teman semua. Terima kasih semuanya.